3, 2, 1. Yes, welcome home di anthem national anthem kali ini. Kenapa welcome home? Karena ya sang pangeran pulang kembali setelah dirayu oleh opanya. Betul, papanya ya katanya. Papanya. Orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Cristiano Ronaldo. Tapi kalau dia bilang MU itu jadi rumahnya, tapi kenapa kok sempat berpikir ke City ya gitu ya? Akhirnya. Oh, akhirnya. Jorge Mendes. Betul. Oke, Tapi akhirnya sih cuma pengen terbaik buat Ronaldo sih. Oh, oke. Ngomongnya gitu. Dan menurutku ya Ronaldo biarpun udah berumur, dia tetap maksudnya ngejarnya itu gelar. Oke. Nggak mau gelar yang apa? Yang biasa-biasa. Biasa lah, maksudnya ya tetap Liga Champions, terus Liga domestik, Liga domestik, ya. Dan memang seperti bahasan kita minggu lalu ya, kan kira-kira kemana nih Ronaldo nih, pastinya ternyata kembali pulang ya. Ya, sempat kena prank ya kita. Sempat kena prank semua, tapi seru juga ya karena Betul. akan melihat taktiknya Solskjaer ini bagaimana, apakah bisa memasukkan Ronaldo ini dengan komposisi yang pas gitu. Melihat juga pertandingan ini kita bahas beberapa waktu yang lalu, kalau udah menang besar imbang gitu, terus menangnya tipis lagi Tapi kemarin. ya maksudku beli Ronaldo itu kayak nggak sesuai kebutuhan. sebenarnya gitu. Menurutku Ya. MU itu benar waktu ngincar Kamavinga. Kamavinga, oke, Iya kan? betul. Lemahnya kan di DM dong. DM, Iya, posisi iya. sudah, Tapi benar. kebakaran jenggot kena Ronaldo. Siapa yang nggak mau nerima Ronaldo? Ya diterima, meskipun nggak cocok dengan skema gitu ya. Mungkin tolak ukurnya karena terutama Fergie ya. Dia lebih mikirnya dia nggak pengen menyakiti supporter. Oke. Terutama kan kalau misalnya anggapannya kalau Ronaldo kembali ke Inggris tapi ke City, itu menjadi nilai yang buruk sebenarnya bagi Ronaldo sendiri, dan akhirnya itu bisa membuat oke, kamu bukan legenda di MU jadinya. Gitu. Tapi ada dengan kembali ini jadinya dia membuktikan bahwa loyalitasnya dia untuk MU, ya kalau dia juga menepati komitmennya kan dulu, kalau dia akan kembali ke Inggris dia akan kembalinya ke MU. Ya, terbukti. Jadi sampai siapa yang ganti nomor Daniel James di dibilang betul. Cavani dong. Yang nomor 7 itu Daniel James atau Cavani? Cavani. Sampai disuruh pindah. Jadi akhirnya ini info terakhir katanya berhasil nego, akhirnya Daniel James kan nomor 21. Cavani ke 21, Ronaldo yang ke nomor 7. Soalnya Daniel James kan udah Pindah. dua. Betul, Iya, dua. kelit. Betul. Jadi nomor 21-nya itu kosong. 21 kosong. Maksudnya biasanya kan sebelum Sebelum liga. musim Ini ini, dimulai, ya. betul. Karena demi Ronaldo. Luar biasa. Tapi Tapi sebuah brand kan. tapi brandnya dia kan CR7 yang muncul loh Siapa di itu? Benar. itunya kan. Ya biasanya kan klub besar kalau beli pemain mahal kayak Messi atau Iya. apa waktu di PSG kan jersinya langsung laris kan. Nggak mungkin kamu beli Ronaldo nomor selain 7 gitu. Iya. Betul. Oke, ini yang juga nggak kalah serunya adalah Mbappe. Ini yang akhirnya digadang-gadang akan pindah ke Madrid, tapi sampai bursa transfer Ditutup. ditutup. 70. Terakhir sampai 200. 220 Terakhir 220. Iya. Terakhir 220, tapi akhirnya PSG sampai deadline day mau habis tidak digubris. Bukan ditolak ya, tidak digubris. Jadi Jadi dicoba dibiarin aja, di stall. Jadi info terakhir tadi Cari nih om nang kamu kuat piro. orang-orang mungkin mikirnya, wah itu PSG nggak rugi tuh, Iya. kan 200 juta, tapi rasanya mereka nggak butuh uang. nggak butuh uang ya. Nggak butuh uang rasanya. Jadi mending dia menyatukan 3 striker terhebat ini sekarang, terus akhirnya ya udah tahun depan masalah 6 bulan lagi pay kontrak agreement untuk Mbappe diambil Madrid, ya itu masalah nanti. Iya. Tapi at least 3 penyerang terbaik di dunia ini sudah kumpul di satu klub. Oke. Itu pasti membuat daya jualnya juga semakin tinggi untuk PSG. Gitu. Oke, dan tapi memang Mbappe ini tetap menunjukkan kualitasnya meskipun dia ogah-ogahan gitu lah ya. Sebenarnya langsung Meskipun dua dia gol. ogah-ogahan untuk tetap di PSG, tapi tetap bisa memberikan kontribusi yang menarik gitu loh. Ogah-ogahannya sih nggak se apa ya, menurutku nggak aku nggak mau main di PSG enggak sih. Cuman dia kan lihat Madrid itu kayak ya aku mau naik level. Iya, iya. Maksudnya kalau di PSG kan pertandingan yang bermutu itu kan kalau kamu main di Liga Champions Iya, iya, iya.
kalau di liga domestik kan alah. Iya, gitulah ya. Ya makanya, kalau dari Mbappe, ya kan menang kalah nyiri, nggak pindah gaji gede, betul. pindah gaji gede. Betul. Sebenarnya sih masalah Mbappe itu kan dia pengen pindah karena dia nggak pengen dibawa bayang-bayangnya Messi sama Neymar. Iya. Itu kan PR-nya kan. Jadi Mbappe itu pengen keluar supaya dia pada saat jadi masuk Madrid, at least orang terpusat pada nama besar Mbappe di Madrid gitu. Tolak ukurnya orang-orang mereka langsung lihat Mbappe jadi pusat perhatian. Jadi Madrid sama dengan Mbappe. Iya. Gitu. Madrid sama Mbappe. Sedangkan di sini kan kita sudah punya 3 striker nih di PSG. Nah itu jadi at least ya harus merelakan egonya menunggu setahun lagi supaya dia bisa pindah ke Madrid. Oke. Kalau setahun mah 6 bulan. nggak apa-apa lah. Setahun. 6 bulan udah bisa Pre-contract agreement, betul. ya. Betul. Oh ya kayak gitu dia enak, maksudnya setahu kan dia nggak mau nambah di PSG kan karena gajinya juga nggak digedein waktu itu. Tapi kalau menurutku kalau tahun ini pun Liga Champions-nya oke, ya semua bisa. Betul. Apalagi kalau misalnya beneran bisa juara, prestasi tersendiri sih. Dan Liga Champions dia ini di grup apa? Dia bersama City dia. Oh, bersama Manchester City. Jadi Sultan. betul, antar sultan bertemu gitu. Iya. Jadi memang jadwalnya Liga Champions udah keluar, oke lah ya. Kecuali grupnya AC Milan ini grup neraka ya. Atletico Madrid, Liverpool. Rusak ya. Apa? Tapi oke lah. Turun ke Europa League. Masa Europa League lagi. Tapi oke lah dengan pembelian. Maksudnya transfer window kali ini tuh berdampak sekali dengan masing-masing klub yang beli pemain baru ya. Jadi kalau yang saya amati ya itu tadi kayak Cristiano Ronaldo tapi masih belum kelihatan. Messi juga oke lah. Tammy Abraham Tapi di lebih baik Roma. memang Ronaldo itu ke MU sih. Maksudnya aku nggak bisa bayangin Ronaldo itu di City City gitu ya. dengan strateginya City. Iya. Karena kalau gini, main di sepak bola modern kayak City, Liverpool, Chelsea, ini kan udah sepak bola modern. Jadi ketika bola in play dari kiper, pasti penyerangnya tuh ngepres. Ya, ikut ngepres. Ronaldo itu kan nggak suka ngepres. Dia di depan, Dia di depan, di depan. gantung. Lah, Pep itu nggak suka kayak ada apa? Pemainnya itu jalan, nggak mau ngejar bola, bukan nggak suka kan? Makanya ya aneh gitu menurutku kok beli Ronaldo gitu sih. Tapi ya, memang waktu itu kebutuhannya kan karena Aguero-nya nggak Pindah, ada. betul. Jadi Dan Harry Kane kan nggak bisa diraih kan. Waktu yang press conference terakhir kan ngomong, ada Ferran Torres kok lebih muda, gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi ya menurutku City ya fine-fine aja. Fine-fine aja. Aja Nggak ada tanpa masalah. Ronaldo Betul. nggak masalah tetap jalan. Dan Kayak permainannya gitu pun juga ya. oke. Ngajar 5-0. Arsenal jadi juru kunci ya luar biasa. Kalian dengan perlawanan 2-0. Ya setidaknya kalah terhormat lah ya. Kartu merah tuh ngubah sih. Gitu Kartu ya? merahnya kemarin Saka Arsenal ya? itu ya, itu ngubah banget. Sakaku Repot ya gimana ya? Ya mungkin kalau tadi saya sebutkan di awal kalau pemain transferan di transfer window ini berpengaruh untuk klub ya, tapi kayaknya Odegaard nggak terlalu berpengaruh ya. Aubameyang diganti loh, kenapa? apalagi yang terakhir Arsenalnya tuh beli wingbacknya Jepang itu. Dari Tomi Bolonya. Kuya, betul. Mereka ini menampung orang-orang ya kalau bintangnya itu mungkin bintang 5 gitu ya. Tapi dengan target bintang 7 ya. Susah memang Arsenal ya. Juru kunci ini repot. Betul. Terus kalau ke yang Italia tadi Tammy Abraham itu ya dari tapi yang menarik perhatian Liga Italia itu selain ke Juventus ya setelah ditinggal Ronaldo ya jadi 0-1. Dan Empoli, betul. Empoli. Betul. Empoli. Tapi sebenarnya saya lihatnya gini sih, Ronaldo keluar, akhirnya ini mungkin ya terlepas dari taktiknya Allegri kemarin juga nggak terlalu ngefek. At least ini masih ada kesempatan buat Dybala bisa bersinar. Loh, Iya, 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 pasti betul. loh. Pasti. Dybalanya bersinar tuh menurutku pasti ya. Mungkin karena yang punya visi itu Dybala gitu. Tapi Di depan. ya akhirnya Dybala nggak boleh jadi striker. Harus di tengah, main attacking midfield. Iya. kayak Dan gitu. bersyukur kan dia kemarin nambah Moiskin kan, Nah, ya. gitu untuk jadi target. Lumayan. Tapi ya memang harus membersihin apa ya, tengahnya kan nggak ada kayak dulu ada Pjanic, sebelumnya ada Pirlo, betul. kan gimana kayak ada gelandang kayak bola gitu kan gitu. ada supply, ya kan, makanya ngelihat
pesaing-pesaingnya Juventus gitu ya. Semua itu di tengahnya ada, misalnya kayak Milan ada siapa? Sekarang Sandro Tonali. Tonali kan the next Pirlo Iya. gitu ya. Kayak di Roma itu ada Pellegrini betul. Iya kan. Kalau ya Napoli ada Insigne betul. kayak gitu kan. Gimana ada pemain-pemain kayak gitu itu mengaruh gitu loh. Apalagi Inter ya kan Canoglu kan? yang Canoglu dan Simone Inzaghi juga nggak ganti sistemnya Conte gitu, tetap main 3 back, tetap kayak gitu. Jadi ya yang menarik memang Roma bermainnya itu gaya bermainnya itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat highlights-nya, coba cek itu beda udah kayak bukan kayak Liga Italia gitu loh. Mainnya itu 1-2 sentuhan gitu loh dan itu rapi banget. Jadi gol-golnya itu bukan yang apa ya? Gol-gol klasik. Mourinho zaman kayak gini itu terakhir Inter ya. Inter, betul, 2009. Iya. Sekali ya. 2010 pada saat dia juara Liga Champions. Dan itu mainnya rapi banget. Series ini mungkin Roma kalau misalnya bermain terus seperti ini bisa jadi ancaman memang. Apalagi Tammy Abraham juga termasuk Nyetel sih, dia masih tuh nyetel sih. apa ya mainnya tuh muter gitu loh. Dia nggak satu tempat gitu, tapi dia memang cari bola juga, membuka peluang gitu kan ya. Umpan-umpannya juga cukup menarik. Betul. Itu Roma itu jadi oke. Kalau Milan mungkin ya karena kedatangan Giroud dia cukup membantu ya. Lumayan sih, lumayan. Positioningnya kalau aku lihat itu memang positioningnya dia tuh bagus dan ya kaki kirinya oke sih ya. Itu Kalau misalnya Giro kemarin saya ngeliatnya gini sih, Giro at least sekarang dia bisa gantikan peran Ibrahim masih cedera kan sampai September. Jadi tapi sebenarnya gini, saat mereka nanti kehilangan 2 pemain ini jadi PR. iya. Gitu. Siapa di antara yang jadi pelapisnya? Jadi sebenarnya kalau saya lihat di beberapa artikel, pelapisnya strikernya juga ada masalah. Pelapisnya untuk masalah classic number 10, nomor 10-nya itu juga jadi masalah. Karena Canoglu keluar, sekarang juga mungkin mereka sudah ini ya, datengin loan Bakayoko dari Chelsea. Tapi betul lagi, betul. Tapi apakah ini jadi jawaban? Tapi juga di sisi kanan saya juga lihat mereka juga butuh terobosan. Karena kalau saya lihat yang sekarang gitu, mereka butuh terobosan baru sih. Mereka datengin sekarang Alessandro Florenzi datang ke Milan. Ya, at least Milan mulai berbenah lah dari setiap sisinya. Tapi at least sekali lagi kembali ke strategi kan. Apakah cocok memang untuk Milan? Tapi memang sampai sekarang memang lumayan berhasil. So far lumayan lah ya, berhasil. tidak terlalu mengecewakan. Iya itu Italia ya lumayan ya. Jadi ada beberapa pertandingan jadi highlight. Untuk tim lain, wah ini jadi perhatian. Tim lain mungkin kalau bursa transfer yang kemarin ya, kita lihat Griezmann akhirnya balik ke Barcelona. Bukan balik Madrid. Atletico Madrid. Tapi Atletico Madrid murah. Barunya 40 juta. Betul. Tapi akhirnya Atletico juga harus merelakan Saul Niguez ya. Niguez pindah ke Chelsea. Tapi buat saya sih itu Saul Niguez menjadi satu keuntungan sih bagi Chelsea. Nah itu loh. Keuntungan banget. Manajemen office-nya itu genah. Gimana gitu kok bisa? Loh, maksudnya kamu beli yang memang kebutuhan. Ya, dan dapat setuju. kayak gitu loh. Makanya waktu itu kan Saul sempat digosipin juga ke MU. Betul. Loh, harusnya yang butuh ini Ya, MU kayak gitu. Malah nggak dapat. Betul. Setuju. Kalau saya lihat kan gini, kebutuhannya kalau kita lihat dari top 4-nya Premier League. City itu butuh striker. Iya kan? Nggak ada Aguero kan karena itu. MU butuh holding midfielder yang bisa at least ngahan bola, baca visi permainan. Liverpool itu sebenarnya butuh pelapis untuk penyerang sayap. Karena nggak ada sebenarnya gitu. Selain sama Salah berarti. Salah sama Mane udah penggantinya nggak ada. Nah terus kalau misalnya Chelsea itu kebutuhannya adalah melapis Jorginho sama Kante, dan dia langsung datang ke Saul Niguez gitu. Dan itu menjadi jawaban bahwa mereka sudah siap nih untuk Premier League kali ini, kedalaman skuadnya sudah rata. Dan Tuchel kemarin saat lawan Liverpool kelihatan banget gitu dengan skuadnya dia gitu. Meskipun saya yakin meskipun kemarin Kante cedera, Saul Niguez kan kemarin bisa langsung bisa langsung nyetel Bisa sih. langsung main ya. Bisa langsung nyetel juga. Oke, karena pelapisan itu juga penting ya. Benar. Luar biasa. Tapi oke lah berbagi angka satu-satu dan mereka bertandingnya juga cukup sengit ya. Menurut lu Benar banget. kartu merah itu bener apa enggak? Aduh. Itu nggak kena loh harusnya itu gimana Aku ya? sih ngomong bener sih kartu merah. Karena iya tangannya ada respon. Respon betul. Tangannya ya. Tangannya itu ada respon. Jadi Tipis memang. ya tipis ya. Jadi kalau saya lihat dari peraturannya, dari peraturannya FA itu jadi masalahnya adalah Reece James itu aktif untuk ini menggerakkan refleks. Oke. Jadi apapun yang terjadi kalau misalnya kamu menahan bola
itu masuk ke gawang sudah pasti gol dan kamu tahan itu di Kartu gawang merah. itu otomatis kartu merah. Oke. Itu sudah no apa ya, nggak ada ampun lah Nggak ada, gitu. Apalagi sebenarnya jadi perdebatan tuh pada saat si Anthony Taylor wasitnya ngecek VAR-nya cuma bentar, cuma lihat gini langsung putusin gitu. Sebenarnya dia kalau saya lihat artikel berapa terutama di Athletic gitu, mereka cuma nyebut bahwa sebenarnya Anthony Taylor sudah yakin dengan keputusannya. Cuman dengan adanya VAR dia cuma ngecek itu refleks benar kena atau enggak. Apapun itu kalau kamu refleks naik tangan itu nggak boleh. Nggak boleh. Tangan tuh harus diem. Benar. Ada yang ngomong kalau tanganmu diem tapi kena bola itu nggak baru. Pokoknya peraturan yang baru kayak gitu. Tapi kalau tanganmu itu gerak, Refleks. pasti, Pasti ya? pasti kayak gitu. Gitu. Dan- Jadi kemarin memang nahan banget sih, kelihatan banget. Tapi ya menurutku kayak buah simalakama ya kemarin kartu merah itu. Karena aku berpendapat bahwa Liverpool itu bisa bisa punya ruang kalau ketemu lawan yang nyerang Ya. kayak gitu. Jadi makanya waktu babak pertama dia megang pertandingan. Kendali. Karena apa? Sistemnya Liverpool itu kamu ngepres. Nah, ketika kamu ngepres itu kan berarti lawanmu ini udah buka ruang untuk mulai ball possession kayak gitu. Nah, tapi kalau udah ya kamu yang kartu merah wingback ya kan. Betul. Udah Chelsea-nya kan langsung mundur. Bertahan. Nah, Betul. susahnya di Liverpool ini kan sama kayak City. Iya kan? Kalau udah buntu, kamu main crossing ini kan bohong. Kamu ngelawan back-backnya Iya. Chelsea yang Thiago Silva, Christensen tuh main bagus Christensen, juga ya. betul. Sama jadi man of the match. Betul. Iya kan? Sama satunya siapa? Rudiger. Lah, kalau udah buntu, iya kan? Menurutku masukin Thiago-nya juga telat. Kayak gitu. Jadi ya buah simalakama. Jadi iya loh juga. Maksudnya dalam dia harus nggak bisa ngepres, ya kan? Nggak bisa. Udah. Jadi kemarin sih kalau saya lihat akhirnya gini, konsentrasinya kalau di babak kedua terutama ya. Kalau di babak pertama sih kita lihat Liverpool kemarin mainnya dia high press banget. Jadi sisi lini belakangnya dia itu garis pertahanannya itu sampai ke tengah bener, ke tengah lapangan gitu. Jadi akhirnya jarak antar pemainnya juga dekat dan itu akhirnya membuat si Chelsea nggak bisa ngembangin banyak. Iya. Tengahnya udah rapet, dia kesambung sudah ada yang nempel. Iya. Gitu. Jadi akhirnya nggak bisa akhirnya ngembangin permainan. Di babak kedua setelah cedera, kartu merah. Akhirnya berubah jadi 5-3-1 kan, seperti kita ngobrol kemarin itu di grup 5-3-1 tapi bener-bener posisinya itu di tengahnya mereka jadi kayak Kovacic, terus Jorginho dan juga Mason Mount. Mereka mau mundur. Jadi gue sampai tak akui Pak, interceptnya banyak Pak. Banyak. Dan capek gue Pak. Sampai akhirnya diganti gue. Capek sih itu bener-bener. Dan kan tapi ganti itu masih cedera. Diganti itu cedera. Cedera. Dia diganti Kovacic itu diganti cedera. Tapi memang kemarin sih akibatnya pada saat mereka numpuk 5-3-1, tengahnya kan otomatis penuh nih. Iya. Mau nggak mau Liverpool cuma bisa crossing. Iya. Saya baca beberapa artikel gitu sekitar 27 crossing di babak kedua. Jadi kan aneh kan. Iya. Memaksakan ya, memaksakan untuk bisa. Kamu mau ngerosin siapa Jota? Iya dong. Betul. Lah itu maksudnya Nggak bisa buntu, betul. Ini kan dua tim ini wis langsung Ada taktik sih kalau saya Ada lihat. taktik. memang Kunci- benar kunci aku gitu ya. betul. Babak pertama itu memang ada taktik banget. Misalnya meskipun kayak Sandy ngomong tadi pressingnya bagus, iya toh. Tapi Chelsea itu sekali counter, Betul. memang kayak gini. Pembelian Lukaku itu memang ada Tujuannya. Iya toh. Iya. Ketika Lukaku itu jadi tembok, Ya. dia itu tinggal nyari Mason Mount sama Havertz. Betul. Terus itu sempat yang menit berapa? 3-4 rasanya. Terus ya aku congoke Havertz ya. Ya benar, aku setuju sama dikata Esra jadi bahwa Iya. kemarin tuh bener-bener adu counter sih. Adu counter. Jadi kemarin bener-bener 2 gol itu kan Kalau dua gol itu pada dapat ogier. Iya, set piece. Set pertama itu set piece, ya Alisonnya salah posisi kok. kalau aku sih lihatnya lebih ke arah backnya karena kalau lihat dari ininya heat mapnya sama pemain-pemainnya zonal marking yang dilakukan sama backnya Liverpool itu terlalu numpuk. Nah sedangkan ini ada 3 pemain yang menjaga waktu itu sama Lukaku, Rudiger sama Havertz. Nah cuma 2 pemain yang jaga. Havertz ini dia paling kosong. Nah otomatis pada saat di crossing dia si Havertz bisa langsung cari celah. Zonalnya telat nutup. Nah sama kayak yang kemarin yang golnya Liverpool juga karena set piece juga kan. Iya. Set piece-nya juga itu karena kemelut gitu. Ya akhirnya Richard mau nggak mau ya hands itu. Iya. Tapi memang kalau saya lihat kemarin ya itu sih. Buntunya Liverpool akhirnya mereka juga dari saya coba lihat statistik itu 14 shot
yang dilakukan di babak kedua. Hanya babak kedua. Menurutku eman sih, maksudnya menurutku lebih eman di apa ya, kayak regionnya kartu merah. Ya. Karena menurutku Tuchel ini kemarin tuh kayak berasa lihat Chelsea-nya itu udah siap Iya, 3 poin karena ya apa, wah lini belakangnya Chelsea ku something man. Nggak bisa man. Apalagi kalau Mendy-nya, Mendy keren sih kemarin. Tenang banget. Tenang gitu. Tenang Makanya banget. enak udah. Makanya waktu regionnya keluar gua, walah kok mending aku gol ya. Maksudnya kita babak kedua jadi Masih lihat bisa ngejar untuk bisa iya, mengejar ketinggalan pemain. ngelihat permainannya pun tuh masih serangan-serangan gitu. Iya, Kalau betul. kemarin kan udah Satu arah doang, satu arah, kayak gitu. betul. Iya, iya. Oke, luar biasa. Jadi memang taktik para pemain ini juga penting untuk bisa membuat perubahan ya. Betul. Jadi kita tunggu nanti berarti laga selanjutnya. Ini Liga Champions masih tengah bulan. Masih tengah bulan September. September ya, 16 September ya, 10-an September gitu ya, 16 September. Jadi kita akan lihat setidaknya 2 atau 3 pertandingan lagi. 2 atau 3 pertandingan lagi ini akan menjadi penentu untuk bisa menggambarkan kira-kira sampai paruh Akhir musim musim, pertama ya. gitu ini siapa yang ada di peringkat pertama sampai yang 20. Saya rasa sih untuk Arsenal akan tetap di peringkat belasan ya. Belasan iki mending aku iki sih apa degradasi ya. Loh iya, soalnya ada gosip ya kan. Maksudnya Gimana itu? apa sih? Pokoknya sultannya temennya PSG pokoknya. Oh gitu. Itu mau beli. Kalau degradasi. Loh, enggak. Pokoknya mau beli gitu. Mau ya? beli. Cuman kan yang punya Arsenal ini kan nggak oke ya. Loh, yang punya Arsenal ini mestinya kaya. Harusnya. Pelit tapi. Cuman pelit dan apa ya, back office sih kok aduh Iya. Scouting playernya sih bermasalah. Scouting playernya bermasalah sih. Yang terlepas ya masalah taktik juga dari Arteta. Tapi masalah scoutnya cukup berlapis sih masalahnya. Jadi dari pelatih, dari back office, dari scoutnya, dari pemilih. ini gue 54 tahun loh paling jelek Siapa sorry? 54 Arsenal tahun ini peringkat sekarang ini. Iya benar. Betul. Paling jelek tuh. nggak pernah Kita bikin 20. gol Betul. Enggak gol sama sekali ya. loh nggak belum bikin gol nih Belum sama sekali. Betul. Minusnya udah 9 gol ya. 9 gol, betul. Astaga. Tapi saya lebih kasihan sebenarnya sama Wolf. Kalau kita masalah gol nih. Oh iya oke. Wolf sama MU kemarin kan Wolf akhirnya kalah nih. tapi kok ikut Gila, tapi yang total loh Wolf. lihat ikut pelanggaran kan ikut apa itu Iya, kalau aku sih lebih lihat bahwa itu cuma masalah dia nggak kena utuh gitu. Jadi benar-benar dia cuma ngelepas, benar-benar nggak kena seragam, enggak. Kalau aku sih nggak setuju. Karena kalau misalnya itu kamu nggak pelanggaran di babak pertama yang Bruno Fernandes dijatuh di belakang juga pelanggaran. loh Iya, iya dong. Kita lihatnya mungkin sebaliknya ya. nggak maksudnya tapi dari permainannya tuh Wolves-nya nggak kalah Ya, gitu kalah, benar. Kalau misalnya saya lihat statistik secara XG ya, Wolf itu 3 pertandingan itu sudah mencetak 4,5 XG. penyelesaiannya doang Penyelesaian awal. Jadi masalah mereka cuma masalah penyelesaian Penyelesaian akhir. finishing ya. Nah, masalah dari 4,5 XG itu sampai 3 pertandingan ini mereka nggak pernah nyetak gol 0. Oh. Jadi bener masalah striker goal getter yang bener-bener punya ini sih tajam itu mereka nggak punya. Raul Jimenez kemarin mungkin gara-gara habis cedera kepala ya. Mungkin butuh recovery penuh lagi untuk dia bisa kembali prima. Tapi ya itu kayak kemarin tuh mereka nyentralnya bagus, tapi kayak Hah? Greenwood lah. Greenwood. Itu kan juga menurutku untung-untungan sih, karena komentatornya waktu saya nonton yang di TV itu ngomong, ya itu tendangannya keras ya, tapi the goalkeeper should be better. Gitu. Jadi seharusnya kiper itu manapun bisa kok. Tapi karena itu saking kerasnya mungkin nggak siap, dan akhirnya tepisannya malah masuk ke gawang. Gitu. Jadi ya banyak sih faktor non teknis kemarin juga MU nggak terlalu bagus karena menurut saya MU kemarin juga di tengah kena pressing. Fred sekali lagi belum bisa buktiin. PR-nya MU adalah masalah di lini tengah. Fred nggak bisa itu, terus Pogba juga nggak bisa sebagai DM. itu semua sih nggak bisa loh. Pogba memang bukan DM. Bukan DM, betul. Maksudnya kamu menurutku kehilangannya Herrera itu dari yang Herrera pindah ke PSG itu belum ada gantinya kayak gitu aja. Itu memang PR, makanya PR besar. nggak dapet Saul sama Kamavinga itu menurutku PR juga buat back office. Ya. Sometimes ayolah egonya dikurangi gitu loh, ya kan. Ngeliat yang kayak gitu loh ya. Ya harapannya sih kalau buat aku tengah musim mudah-mudahan bisa ngambil Ruben Neves lah. Setidaknya, Ya, at least lah. Gitu karena kemarin Ruben Neves Wolf aja kelihatan banget dia punya peran penting gitu.
seharusnya ya harapannya kemarin ada berapa hari jalan jet day kan bisa dimanfaatin, ternyata ya MU lebih milih untuk nggak ngambil sikap, udah fix terakhir transfer ada Ronaldo dan penjualan Daniel James, udah itu aja. Oke, menarik. Kita akan review untuk pertandingan selanjutnya ya, minggu depan di episode selanjutnya. Tapi minggu ini ada pertandingan siapa aja? Kalau pertandingan minggu ini mungkin coba saya cek dulu. Ini tuh Apa yang kamu ingat, Ra? internasional Internasional itu ya, break. International break, ya? International break ya, betul, International betul. break ya. Masih itu sih. yang penggawa MU-nya mau marah-marah ke Dylan Rice. Soalnya gak jadi gol. Gak jadi MU. Mahal, Bo. Mahal. Jadi Declan Rice tuh ya itulah. Biasanya dia tuh jadi pindah. Enggak jadi. Enggak, dia MU tetap dia MU. Pelapis. Bener-bener pelapis, nggak tahu sektor berapa dan lapisan keberapa udah. Terlalu banyak soalnya sudah numpuk di tengah. Oke, jadi nanti sesi selanjutnya, episode selanjutnya kita akan bahas lebih lagi karena ini lagi international break. Kita juga akan bahas tipis-tipis tentang international break ini. Gimana. Boleh, siap. Untuk teman-teman juga yang mau dibahas timnya apa gitu ya, bisa di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan like supaya nanti kita bisa dapat konten-konten yang menarik lainnya. Oke, jangan lupa untuk bisa berbagi informasi juga bersama dengan kita. Saya Fabian. Saya Sandy. Saya Isra. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Bye-bye.